Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Alfa Tristo. Untuk kali ini saya akan membahas tentang mixer, mini mixer Altron MX4 USB ya. Jadi mixer ini tuh bisa dipakai buat soundcard atau buat mixer biasa ya. Misalnya buat mixer tambahan dari mixer yang besar gitu ya, kita butuh channel tambahan, kita bisa pakai mixer ini. Nah ini contohnya sekarang saya pakai ini buat mixer biasa ya, nggak buat soundcard, karena saya nggak dimasukin itunya, apa namanya, kabel USB-nya ya. Ini hanya dia ada adaptor terpisah ya, adaptor dan itu terpisah, ada adaptor, ada kabel USB. Ya, jadi ini saya pakai buat mixer biasa dulu ya, tidak masuk ke laptop, tidak sebagai soundcard, hanya mixer biasa dulu. Jadi kita sambung semuanya biasa. Ini pakai adaptor ya, di power pakai adaptor. Nah ini phones biasa, saya pakai phone masukin. Nah ini main outnya buat ke speaker atau ke power atau ke mixer lain ya. Nah ini line 4 dan 3-4 ini buat saya masukin keyboard ya. Ini mic biasa ini. Yang satu lagi mic kondensor BM800 yang warna ini sama kan? Oke, saya coba nyalakan yang ini dulu ya, track 2 mixer, cek channel 2. Nah ini dia, cek halo. Nah ini udah ada equalizernya. Equalizernya ada low, high, sampai middle nggak ada ya, low sama high aja. Low cek. Ini low-nya mati. Cek, low-nya setengah. Cek naik lagi, cek ya. Belum pol, kalau pol feedback nanti. Nah ini high-nya. Cek. Ini high mati. Cek, high setengah. Ya. Gainnya cukup gede ini, jam 9 aja udah segini kencangnya. Ini main volumenya belum juga nggak sampai pol ya, nggak sampai setengah maksudnya, jam 11 ya. Oke, untuk keyboard sekarang coba yang ini. Nah ini keyboard udah ada balance juga ya, pen ya, sebelah kanan, sebelah kiri ya. Ya untuk keyboard tadi. Nah sekarang kita coba phantom powernya. Kita cari dulu yang BM800 ini harus pakai phantom power ya. Kalau nggak pakai phantom kayaknya bisa, cuman nggak, kurang maksimal. Saya coba ya. Cik. Oh ternyata nggak bisa. Oke, jadi kita nyalakan phantom powernya. Sebelum menyalakan phantom power, kita kecilin dulu semuanya. Volume mic-nya kita kecilin. Kalau keyboard nggak usah, volume mic-nya lebih banyak kecilin, masternya pun kita kecilin. Baru kita nyalakan phantom power. Ya, itu merah kan? Phantom power nyala, baru kita nyalakan ini, dan jangan terlalu besar, kecil-kecil dulu aja. Gainnya juga jangan lupa dinaikin ke angka 9 dulu ya semua. Nah, tuh, udah kenceng banget suara tuh. Cek ya, feedback. Cek ya. Kalau phantom power akan menambah powernya dari si kondensor ini. Cek dash cek tuh ya. Ini angka 9. Nah, kalau mic ininya otomatis akan jadi kecil. Jadi nggak mungkin yang ini jadi di 9, pasti kita naikin ke 12 atau ke 1 atau ke berapa gitu.
cek. Oh, ini belum bisa juga tuh. Cek. Mungkin gini kita naikin ke 12. Cek. Wah, belum nyampe juga. Cek tes. Cek. Nah, tes. Cek. Beda banget kan? Kalau udah pakai Phantom Power, mic biasa pasti akan kalah. Cek. Nah, tuh. Cek. Tes. Cek. Harus kita pintar-pintar ngaturnya. Misalnya, Phantom Power kita kecilin aja. Phantom Power. Mic condenser kita kecilin. Jangan jam 9, jam 8 misalnya. Masternya kita naikin. Ini kecilin dulu ya, yang kata volume mic biasanya. Nah, kita naikin masternya. Master kita naikin. Cek. Ya, udah mulai kelihatan kan? Cek. Ini mic biasanya cuma ada jam 12 ya. Kalau yang kondensor jam 8. Nah, ini masternya jam 10 lah ya. Tuh gitu. Cek. Oke ya, ini di Phantom Power dinyalain, desisnya kelihatan ya, karena otomatis dia powernya nambah. Jadi si BM800 nya nangkep frekuensinya lebih banyak. Cek. Oke, kita matikan saja. Sekarang kita coba ke laptop, menjadikan ini sebagai sound card. Oke, sekarang kita teruskan. Karena kita masukkan ini mixer ini ke dalam PC atau laptop ya. Jadi lewat kabel USB-nya ini ya, kabel USB-nya masukin ke laptop ya, pakai port USB ya, dimasukin ke port USB-nya. Pakai kabel printer ya, tapi kabel dapat ke nanti. Yang sudah kita lihat tadi di awal kan, dapat kabel dari sini. Cuma kalau misalnya nggak ada, pakai kabel printer bisa ya. Nah, cuman ini harus pakai adaptor ya. Jadi kalau nggak pakai adaptor, nggak terdetek sama ini ya. Nih coba kayak misalnya kayak adaptor kita matikan nih, tadi ini harus nyala kan nih. Nah, saya matikan. Ya, nggak terdetek ya. Ini nyalain lagi nih, udah terdetek sama si laptopnya. Oke, itu suaranya jadi berubah kan. Oke, nah ini posisinya sama kayak tadi ya. Ini buat speaker nih, buat playbacknya, outputnya, inputnya nih. Nah, ini input keyboardnya saya nggak langsung ke sini ya, karena saya pakai dua keyboard. Saya pakai di sini, masuk ke mixer ini dulu. Dari mixer ini saya sambung nih, set ke sini ya, nih ini ya, karena pakai dua keyboard. Kalau dua keyboard lain, tiga lain ya, ada lain 3, lain 4 masuk dua keyboard di sini nggak enak, nggak ada equalizernya soal ini. Jadi saya masuk sini dulu, terus sini dulu ada equalizer kan, sini bisa diatur, baru masuk sini buat keyboard. Nah, vokal saya bisa masuk sini langsung. Kenapa? Karena ini udah ada equalizernya. Oke. Nah, saat ini masuk ke dalam sini nggak pakai install driver, nggak perlu, karena dia langsung terdetek. Nah, ini saya klik. Nah, tuh USB audio codec namanya. Jadi pas kita tancapin langsung terdetek. Oke, ini kita
Saya akan coba pakai yang Sonar X2 aplikasinya. Ya, ini contohnya salah satunya, ini track 1 ya. Ini inputnya, nah dia langsung otomatis terbaca stereo line USB codec input. Outputnya, nah ini speaker audio codec ya, USB audio codec ya, ini speakernya gitu. Jadi langsung disetting di sini, langsung terdetek. Kalau misalnya ada yang belum terdetek, berarti harus kita ubah sendiri, tergantung aplikasinya ya. Ada yang Sonar, ada yang Cubase, ada yang apa segala macam itu ya, kita harus setting sendiri ya. Tapi kalau pengalaman saya sih biasanya langsung terbaca biasanya. Oke. Hey, kau yang ada di sana, why, oh why, kau sangatlah lupa. Ya, kayak gitu contohnya lah ya, kira-kira. Itu satu track. Kalau kita mau buat 2 track juga bisa. Ini lewatin dulu. Track 1, track 2, misalnya yang track 1-nya left, track 2-nya right, bisa juga kita rubah aja. Di sini misalnya inputnya di sini right, inputnya di sini left ya. Di input yang di sini right, input yang di bawah left. Ini right ya, nih right ya. Terus ini left ya. Ini kita coba ya, nyalakan dua-duanya. Oke, jadi 2 track nih jadinya nih. Yang ini vokal, yang atas keyboard musik ya. Cek cek tes cek. Ya, kalau ini berarti kita bisa ngedit kan? Karena 2 track ya. Nah, wah ternyata vokalnya kita mau kecilin, kita kecilin aja sendiri pakai volume ini, atau kita pakai audio effect gitu kan buat kecilinnya, pakai gain ya. Ya gitu ya. Untuk hasilnya bagus lah pasti ya, karena ini USB audio codec itu sama aja dengan yang lain. Yang Behringer pakainya USB audio codec sama, DS1 juga sama, ini juga sama ya. Yang penting harus jaga gainnya aja, harus hati-hati, jangan sampai peak rekamnya gitu ya. Ya sepertinya sampai di sini dulu saja, semoga bermanfaat ya. Yang jelas ini mixer apa namanya ini, Altron MX4 USB ini sangat bagus ya untuk keperluan recording ya. Jadi dia bisa dibilang bisa pakai 2 track kita. Nah, cuma mainnya di balance ya, main di balance. Nah, gitu. Balance-nya kita atur tadi, bisa left sama right, kita bisa rekam bareng ya. Jadi rekam 2 track pisah gitu. Misalnya merekam 1 track pun dibuat stereo kayak tadi bisa juga kan. Nah, buat di keyboard pun sama, keyboard masuk sini dua-duanya nih, left right gitu ya. Tapi sini nggak left right ya tulisannya dia. Di sini dia tulisannya di sini apa namanya, line 1 line 3 line 4 ya, line 3 line 4 gitu. Tapi masuknya nanti apa namanya, stereo dia masuknya
Jadi kita bisa atur di sini. Kalau misalnya kita rekam dari keyboard, misalnya di pen di keyboard kita atur, gitu kan. Gitar kita taruh di kiri atau keyboardnya suara pianonya di kanan, gitu kan. Kita atur di sini, kita rekam ke sini akan bisa juga sama. Gitu. Oke, pokoknya intinya ini udah bagus. Tinggal bagaimana kita mengaturnya aja. Perlu coba, dicoba-coba, trial dan error gitu kan. Nah, itu perlu itu gitu. Dia harus coba-coba. Oh, kalau salah berarti harus gimana settingannya supaya pas begitu. Oke. Listrik juga hati-hati ya. Di rumah dilihat juga posisi listriknya. Nah, kalau atau laptopnya juga ya. Kadang-kadang noise itu bukan dari sini, bisa jadi dari laptop atau dari keyboard, bisa juga ya, keyboardnya noise atau kabel ya, banyak hal yang membuat noise. Oh ya, ini juga bisa masuk ke mana? Handphone ya. Kalau ke handphone pakai OTG ya, kayak ini ya. Jadi USB-nya itu, kabel USB-nya masuk ke sini. Dari ini masuk ke mana? Masuk ke handphone ujungnya ini. Gitu ya. Masuk ke handphone, tadi saya udah nyoba juga, bagus. Nggak ada noise-nya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja. Semoga bermanfaat unboxing dan ulasan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.